Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Integrasi Nasional akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Integrasi nasional merupakan usaha serta proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu negara sehingga tercipta keserasian serta keselarasan secara nasional. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Faktor pendukung integrasi nasional diantaranya penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan serta kesatuan dalam bangsa, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila, adanya rasa serta semangat gotong royong. Faktor penghambat integrasi nasional diantaranya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat horizontal maupun konflik yang bersifat vertikal. Kondisi negara kepulauan membentuk pola pemilahan sosial yang akan ikut berpengaruh pada upaya mewujudkan integrasi nasional. Pola pemilihan sosial yang dapat dibedakan atas pemilihan sosial yang bersifat consolidated dan pemilihan sosial yang bercorak intersected. Kondisi perbedaan dalam masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud terkait dengan beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut secara garis besar meliputi faktor historis, faktor ekologis, dan faktor perubahan sosial. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Strategi dibagi menjadi 3, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru tersebut tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Contohnya yaitu perkawinan antar suku, sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu, sehingga muncul kebudayaan yang baru. Yang kedua yaitu strategi akulturasi. Strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri kebudayaan aslinya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian, berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya bentuknya. Contohnya, pada pembangunan candi, sebagai wujud pencampuran antar seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Contohnya terdapat pada Candi Borobudur. Yang ketiga yaitu strategi pluralis. Paham pluralis adalah paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham ini pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Contohnya, Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan Hari Raya Agama Minoritas Konghucu sebagai Hari Raya Libur Nasional. Implementasi integrasi nasional Indonesia. Bentuk implementasi integrasi nasional, contohnya yang pertama adalah toleransi antar umat beragama. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Di sini, hak asasi manusia sangat dilindungi.
kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing berkembang dengan baik. Contoh yang kedua, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah adalah bentuk miniatur dari Indonesia, sebuah pembangunan yang mencerminkan integrasi nasional. Contoh yang ketiga, akulturasi dan asimilasi budaya. Tiap daerah Indonesia mempunyai perbedaan budaya dan adat istiadat. Proses menuju integrasi nasional dari sisi budaya adalah dengan adanya akulturasi dan asimilasi budaya. Contoh yang keempat, saling menghargai dan tenggang rasa. Sikap saling menghargai yang telah ada sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh yang kelima, menaati undang-undang. Peraturan dibuat untuk kepentingan bersama, agar hak seseorang tidak berbenturan dengan hak orang lain. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya. Artinya, bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama.